Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Sekarang bagian dari rangkaian acara FCC juga, seperti beberapa video sebelumnya. Gue hari ini udah ditemani oleh Anissa Intan Kumalasari. Selamat siang, Intan. Siang, halo Zikri. Gimana warga Depok? Wah, warga Depok. Ya, begitulah. Habis ada uproar ya, tapi ya it doesn't affect me lah, nggak apa-apa lah. Gue juga Depok, coy. Gue juga Sawangan lagi, itu sampah banget. Kangen. By the way, di sini kita mau ngomongin tentang FCC, bukan ngomongin Depok. Ya, lu menjadi di tahun 2020, FCC 2020, lu menjadi juara 3. Ya, gue kira 2 kemarin, salah gue. Karena itu. Yang juara 2 tuh satunya lagi. Gue sebenarnya mau ngundang dia, tapi pas gue ngundang dia gue yang mentorin. Jadi ntar kalau gue tanya gimana kemarin kesan-kesannya, ya gue kan jadi mentor lu, ngapain gue tanya. Yes ya. Jadi ya sekarang gue milih lu lah. Mungkin nanti dia juga buka gue undang, tapi ntar lihat timelinenya. By the way, lu kemarin juara 3 tahun 2020 di FCC yang temanya adalah create your own story. Ya. Nah di situ kan kita agak bebas ya, maksudnya si temanya tuh benar-benar nggak spesifik mau kemana gitu. Dan lu akhirnya membuat konsep submission lu itu adalah heels yang modular, betul nggak? Lu bisa sharing dikit nggak konsep lu waktu itu seperti apa? Jadi kalau waktu itu sih sebenarnya inspirednya by ini ya, emang pengalaman sendiri, kayak cewek tuh nggak mungkin enggak punya heels. Maksudnya gini, varian dari heels yang kita punya tuh akan disesuaikan dengan occasion yang ada. Let's say gue modeling itu butuh sepatu yang super duper high, terus habis itu gue butuh yang buat daily use juga, tapi gue butuh misalnya gue kerja sebagai orang kantoran ya, gue juga punya heels yang perlu bisa gue pakai buat kerja gitu. Jadi kayak baru dari 3 kebutuhan itu aja udah banyak ya kebutuhannya, dan itu bakal kelihatan dari seberapa banyak sepatu yang pada akhirnya end up di lemari sepatu kita gitu. Yes. Terus berhubung gue juga udah lumayan concern sama konsep sepatu yang sustainable, terus kayak plug and play gitu. Jadi kayak kenapa nggak menghadirkan konsep sepatu yang sebenarnya bisa sambil kayak, oh ini sustainability-nya dari jenis sepatu yang sebenarnya base-nya satu, tapi bisa diganti macam-macam heels-nya gitu. Jadi kayak ada ini loh, experience tersendiri ketika kita punya sepatu yang bisa kita build up dengan kita customize sesuai yang kita mau gitu. Jadi nggak cuma boros-boros duit beli sepatu baru, tapi secara nggak langsung kita nge-educate customers-nya nanti biar kayak, oh kita akan beli sesuai kebutuhan kita. Kayak misalnya kita butuhnya cuma heel-nya yang kayak gini, ya udah kita akan nge-direct-nya ke arah sana gitu. Dan nama konsep lu Elegam ya? Elegam. Artinya? Sebenarnya inspired by elegance, legam. Karena waktu awalnya sepatunya emang dibikinnya black heels. Karena universally sepatu hitam itu dibutuhin di mana-mana. Ya. Yeah. Oh, dia pas waktu itu juga kami para kurator kan ngelihat kebanyakan tuh orang bikin sneakers, ya nggak salah juga ya. Tapi ketika ada satu yang stand out, salah satunya desain lu, terus apa nih heels? Kita sih nggak, kalau tahun-tahun sebelumnya FCC emang ada kategorinya kan, sepatu pria, sepatu wanita. Jadi emang kalau wanita banyak heels gitu. Tapi pas kita bebasin, ada nggak nih bikin heels? Ternyata nggak heels specifically, cuman maksudnya ada nggak bikin woman shoes gitu, dan lu bikin di situ dan ngelihat konsepnya nggak sembarang heels. Dari situ gua ngelihat dari cerita lu juga sih, dari konsep lu juga lu tulis kalau ini berawal dari at least keresahan lu atau yang lu alamin. Jadi emang lu build up si problem lu masukin ke konsepnya, dan buat gua itu adalah smart move. Jadinya ketika orang bikin konsep yang tiba-tiba ada roket, ada awan, terus lu dari problem sendiri lu pasti lebih ngerti dan lu pasti lebih feel-nya lebih dapet gitu. Nah di situ apa ya kan, untuk heels sendiri gue mau mengulik tentang heels dulu nih. Heels itu kan lu bilang occasionally ya, kayak fungsinya ada 12 cm, ada yang 10 cm, macam-macam gitu. Kenapa ada beda-beda? Maksudnya apakah tidak bisa satu jenis heel aja dipakai semua occasion? Gini, basicnya kan kalau kita ngomong fashion nih, produk fashion itu kan ada style, ada occasion, bener, sama ada tujuannya dia buat apa nih. Kalau misalnya heels, kenapa sampai ada beda-beda? Kebutuhannya beda. Jadi kalau kita buat kerja, kita durasi kerja misalnya waktu waktu sebelum WFH ya. Jadi kan kita mungkin ada traveling dari rumah ke kantor.
Itu macam-macam orang. Ada yang dari rumahnya pakai kendaraan umum, ada yang bahkan motoran, ada yang pakai kendaraan pribadi mobil, atau mungkin dia commute lewat kereta gitu, atau bahkan heelsnya ditinggal di kantor gitu kan. Iya. Ada baru dari penggunaannya aja udah beda. Nah, terus durasi kita pakai heels itu ngaruh. Jadi tinggi heels itu sebenarnya baliknya ke faktor kenyamanan. Kenapa ada heels yang tinggi? Itu biasanya dipakai untuk penggunaan yang di bawah berapa jam gitu. Jadi kayak nggak mungkin kita kan pakai heels yang super duper tinggi untuk durasi 5 jam, 12 jam gempor, Bo. kecuali kita model tuh emang udah pada tinggi-tinggi, tapi they are mereka tuh pakai heels tinggi karena emang kan mereka untuk tujuannya peragaan baju, yang kadang bajunya tuh avant-garde terus kayak ngelebar kemana-mana gitu kan. Ya kan pasti ada penggunaan khususnya gitu. Jadi kayak kenapa heels ada yang sampai 12 cm, bahkan kayak Lady Gaga itu heelsnya nggak masuk akal sih, kayak lebih dari 15 cm. Dia semua nggak masuk akal sih. Gitu, ya. Dan itu part of styling, dan itu maksudnya kayak occasion-nya ada, ketujuannya ada. Dan kalau emang kita heelsnya tuh kenapa harus beda-beda, kenapa nggak bisa cuma satu, sebenarnya bakal balik ke penggunanya lagi gitu. Berarti kalau gua simpulin, untuk daily use, bukan daily use, mungkin kalau kerja gitu, heelsnya nggak tinggi-tinggi ya, berarti pendek? Normally nggak. Sebenarnya ada sih kayak beberapa yang kantornya mungkin udah ada nyaranin ya, kayak misalnya maksimal heelsnya berapa gitu. Let's say dari kitten heel sampai ya medium lah gitu. Kan nggak enak berapa juga sih? Kan kalau ketinggian. Untuk range sentian heels itu ada berapa aja sih? Atau random? Kalau basicnya sebenarnya ada sih harusnya, cuma kalau yang beberapa kantor mungkin mengharuskan ada yang kayak medium, misalnya dia nggak nyampe ngelebihin 7 lah, itu udah sakit sih sebenarnya kalau dipakai berhari-hari terus kayak berjam-jam. Ya mungkin walaupun kerjanya duduk, tapi kan kita commute, kita ngapa-ngapain gitu. Oke. Berarti emang berarti kalau gua bilang kalau mau sedikit lebih nyaman itu pendek. Tapi kalau untuk postur, untuk yang tadi occasion itu yang tinggi, untuk apa sih ngaruhnya di postur lu tuh gimana sih kalau heels semakin tinggi semakin pendek? Katanya sih nih, bukan katanya, tapi emang the way it looks. Semakin tinggi heels yang lo pakai, lo look more sexier than ever gitu. Jadi karena ketika kita posisi kakinya tuh misalnya kan gini ya, nungging gitu, itu kan jinjit otomatis gitu ya? Jinjit itu ngaruh ke bentukan betis sampai ke paha terus ke atas. Jadi kayak postur tubuh kita kan otomatis ke lift up, naik, terus kayak curve body itu kelihatan kalau orang pakai heels yang lebih tinggi gitu. Dan banyak juga orang yang percaya kalau pakai heels pedi gue naik nih karena tinggi gue minimal naik, dan gue look even curvier than ever gitu. Curvier tuh di bagian punggung berarti ya, punggung terus ke bokong gitu ya, atau? Kalau side profile-nya tuh jadi kelihatan lebih Oke. Tapi di situ ada tidak kenyamanan kalau dipakai lama gitu ya? Benar. Cuma kan kadang ada yang betah-betah aja sih pakai lama, tapi gue pengen kelihatan tinggi gitu kan. Ya itu balik ke orangnya sih. Cuma beauty Spain ya. Nyakitin diri sendiri. Kalau saya sih lebih nyaman pakai sneakers sebenarnya. Oh, semua orang juga sih kayak. Tapi emang gue jadinya pas gue juga pernah di brand yang fokusnya di women shoes, termasuk ada heels, ada berapa senti heels gitu. Tapi gue dulu waktu itu baru banget belajar sepatu, jadi gue nggak terlalu ngerti lah. Tapi pas gue ngeliat konsep lu yang lu submit di FCC tahun lalu, pas lu bagi kategori keperluannya di mana aja, gue jadi ternyata emang beda-beda ya. Nggak gue kira tuh tinggi itu hanya sekedar kayak di running shoes gitu. Kalau ada yang tebelnya sekian senti, ada sekian mili maksudnya. Tapi itu ya variasi aja. Tapi kalau di heels ternyata emang ada fungsi yang berbeda-beda. Dan ini balik ngomong ke submission lo lagi ya. Submission lo itu sebenarnya ketika lo submit, lu udah mulai detail sebenarnya, gambar itu lu detail sampai lu ngeliatin posisi magnetnya tuh di mana, terus kalau dilepas tuh seperti apa gitu. Apakah lu pernah sebelumnya ngulik-ngulik heels juga sampai lu tahu banget detail anatomi sepatu heels tersebut? Sebenarnya untuk heels baru nyoba di kompetisi itu loh. Luar biasa. Kalau ada mau sombong ya. Sombong boleh kalau udah ada buktinya ya. Ya bagus. Ngapain sombong kalau nggak ada buktinya? Iya. Nah, jadi ceritanya sebenarnya emang kan gue sekolahnya dulu sih desain produk ya di ITS Surabaya. Halo ITS Surabaya tercinta. Gitu. Lu tuh sekarang S2 kan? Iya, sekarang lanjut sekolah lagi S2. Udah selesai? Belum? Masih jalan ini semester 2. Doakan ya. Berarti lu kemarin juga yang tahun lalu tuh masih
masih kuliah S2 di UI kan? Iya, tapi belum mulai sih. Itu jadi kayak masih matrikulasinya gitu. Jadi kayak in the middle, ada tahap persiapan dulu sebelum masuk kan, karena gue nggak linear ya. Sekarang gue ambil manajemen nih. Jadi karena kita nggak wajib, karena kita nggak, karena kita nggak linear, jadi ngambil matrikulasi itu wajib buat kita gitu. Maksudnya linear gimana sih? Linear itu kalau misalnya gue ambil ekonomi terus gue lanjut ekonomi, gue sebelumnya manajemen, gue ambil manajemen, tapi sekarang sini kan, gue awalnya desain produk, abis itu gue ngambil ke manajemen gitu. Oke. Maksud oke. Gue hanya anak ke-1 Bu, jadi maafkan ya. Maaf. Ya ini berbagi info. Soalnya gue ngeliat profile lu tuh tidak tidak terlihat seperti anak desain produk gitu kan. Lu lebih bukan fokus ya, interest lu lebih banyak ke art, lebih banyak ke digital, apa ya ngomongnya ya, digital itulah, konten-konten gitulah ya, kayak gitu maksud gue. Lu nari-nari juga, maksud gue dari mana munculnya nih tiba-tiba dia bikin sepatu dan dia ngerti banget tentang anatomi sepatu. Dan emang lu waktu lu desain produk lu juga fokus ke footwear atau gimana? Sebenarnya waktu desain produk jujur malah fokusnya ke fashion, lebih ke outfit, terus kayak styling baju gitu, bikin jewelry, ada sepatu. Itu baru akhir-akhir sih, karena gue setelah lulus S1 sempat kerja di footwear kontrak. Iya? Di Ardiles. Tapi megang woman footwear sih, jadi kayak mungkin interest gue terhadap sepatu ya benar-benar gara-gara baru mulai kerja itu. Padahal sebelumnya gue benar-benar belum pernah nyentuh sepatu. Yang gue pegang ya kalau nggak tas, baju gitu, jewelry. Lu pernah di Ardiles? Ini gue baru tahu nih. Anak bawang kok. Halo kakak-kakak yang ada di Ardiles. Di Wangta dong ya? Iya Wangta. Tapi nggak di Wangtanya sih. Di Wangta ada teman-teman gue, ada kakak-kakak tingkat juga yang alumni Despro. Tapi gue di yang SS utama. Di SS, Vulcanize dong. Vulcanize, yes. Anjir, ya gue tahu gue Wangta. Si pantesan lu jadinya, maksud gue ya nggak heran sih ketika lu udah buat sedetail itu. Dan ya lagi ya gue bilang kalau ini bisa buat teman-teman yang mau ikutan juga, kalau emang mulai dari problem yang kita deket dengan kita itu lebih enak kok nguliknya daripada tiba-tiba bikin roket, tiba-tiba bikin sesuatu yang antah berantah, itu lebih enak. Lu sendiri ketika sudah submit, terus kan di kami kurasi, terus lu menjadi nominator 10, ada dari 10 orang, lu salah satu nominatornya, dan kita ada sesi mentoring. Gue juga pernah bahas sama Deva kemarin. Lu kebagian mentor siapa waktu itu? Bang itu, siapa namanya dia? Ayo lo. Aduh, gue lupa namanya. Fisiknya gimana? Rambutnya gondrong, pakai kacamata. Mikael. Iya, yang berewok. Iya. Sama siapa? Kan 2 orang kan ya? Iya 2. Sama satu lagi tuh yang the one with big. Ari. Oke. Lo sama 2 itu ya? Iya. Sorry ya Bang, lupa namanya gue. Gue juga lupa nama lu sebenarnya. Gue harus kepo Instagram lu. Nama lu ini. Oke. It's okay. Yang penting tahu orangnya lah ya. Iya. Gue juga susah dengan nama kok. Di situ lu mentoring apa? Feedback. Sebenarnya kalau gue lihat, gue pribadi sih ya, ketika kita mengkurasi itu, ini sedikit agak flawless kalau ngelihat konsep lu, karena lu udah real problem, real solution juga, dan lu juga mikirnya sampai ke tahap development-nya gitu. Nah, di mentoring itu apa yang lu dapetin feedback dari para mentor? Feedbacknya sih overall sebenarnya dari konsep emang udah maksudnya pertahanin konsep gitu. Cuma pada akhirnya karena kita menunjukkan sesuatu yang ke arah sempurna, kan pada akhirnya bakal dicari-cari nih, lo laki gimana, lo kurangnya di apa gitu. Sebenarnya emang gue bikin tuh belum ke tahap sempurna, cuma kan arahnya udah ke sana karena gambarnya udah cukup detail. Dan emang gue belum detailing ke, tadi emang lu sebut magnet ya, itu ada konsepnya emang pakai magnet gitu kan. Terus kayak karena berhubung dua-duanya ini paham sepatu cewek dan pernah megang dress shoes juga, jadi kayak ini tuh sebenarnya kalau sepatunya cuma ganti bentukan fisiknya doang, nggak ada ganti warna, nggak ada ganti varian, orang nggak mau beli Tan. Oke, gue masukkan satu. Jadi kayak seberapa transformatif sepatu itu akan meningkatkan daya jual nih sepatu gitu. Jadi kalau gue akhirnya coachingnya ke arah the way gimana sepatu ini nanti dibisnisin gitu. Terus akhirnya kan itu akan ngaruh ke konsep sepatunya juga. Yang misalnya tadinya awalnya gue cuma item doang gitu.
Akhirnya akan ada kombinasi warna. Terus kayak misalnya gue akhirnya develop di heelsnya juga. Nggak mungkin kan tingginya stagnan, pasti ada yang tinggi rendah dan segala macem. Terus habis itu ada juga ke konsepnya misalnya ini untuk occasionnya formal wear. Kalau dia buat yang daily gimana? Kalau dia buat yang cuma pergi jalan-jalan gitu gimana? Masa sih tetap hitam doang gitu. Ya akhirnya at the end of the day desainnya ngelebar tuh. Ada yang sampai banyak gitu kan. Dan emang ada satu line produk yang diutamain tetap yang si series Illegamnya, tapi buat complementary sides-nya itu ada yang buat daily, ada yang buat occasion lain gitu. Tapi untuk segi konsep konstruksinya berubah nggak? Konstruksinya harusnya berubah. Tapi karena kemarin itu detailing yang gue paham, gue belum sampai ke gimana detail produksi, bikin sambungan segala macam itu belum. Jadi kayak karena itu teknik banget dan jujur dengan waktu sesingkat itu kayak belum bisa nyoba juga karena gue nggak ada 3D print di rumah dan gue nggak bisa nyoba-nyoba juga. Masa gue pretelin heels gue sendiri gitu kan? Sempet sih kepikiran karena emang ada heels yang udah rusak, apa gue coba pretelin aja gitu. Tapi kayaknya nggak akan make sure memastikan kalau gue bisa dalam waktu sesingkat itu udah nemu sambungan yang bagus gitu. Jadi kayak alternative optionnya jadi kayak mungkin pada akhirnya kalau gue realisasiin ini produk, tapi karena sekarang kan konteksnya lomba. Kalau emang nantinya mau direalisasiin, I need to hire someone expert in that. Gitu. Ya sih. Dan gue juga ketika ngelihat kan gue nggak mentor lu ya, jadi pas gue lihat desain lu ketika yang lain tuh masih banyak berkutat di produknya itu sendiri, lu lebih udah step up the game, lu udah mulai di arah si marketnya gitu kayak. Nah, gue ini mah udahlah ya. gue juga kayak ya udahlah kalau produknya udah bener apa dicari jeleknya, ya mungkin ada yang perlu dikembangin kayak marketnya. Yang mana by the way, Mikael itu juga bareng gue dulu di company yang emang fokusnya di customize women shoes, jadi pasti dia dia pasti banyak ininya. Dia banyak ngasih insight. Dulu tuh gue gini, lo harus tahu gini. Oh iya, saya telan dulu, saya endapkan lalu saya ubah ya. Iya, jadi pasti lu dapat Mikael tuh gitu. Dan apa ya, waktu present kita kan juga ada present ya tiap weekend. Jadi semua nominator gitu present kepada semua mentor. Dan emang setiap lu salah satu peserta yang ketika present lu tahu harus ngomong apa, lu tahu nge-present itu visualnya seperti apa dan flow-nya juga enak. Jadi buat gua ini sih udahlah tinggal kalau gua mah tinggal ya udah gimana nanti kata juri, sebenarnya gua sih gitu. Tapi pasti Mikael sama Ari punya feedback yang lebih daripada itu kan. Jadi ya gua untung lu enggak dapat gua. Kalau gua paling kayak udahlah sikat aja. Bubar. Udah sikat aja, santai aja lu. Dan tapi kalau ya kenapa? Kalau pas present sih sebenarnya take pressure point-nya lebih ke timing karena gue ada banyak part yang harus disampaikan dan waktu presentasi itu sangat singkat, jadi kayak kalau visual udah nggak dipermasalahin, tapi kalau emang timing untuk presentnya itu sama punchline-nya di mana-mana aja, kayak mereka kalau pas gue tuh jatuhnya kayak coachingnya lebih ke ingat nggak sih kalau misalnya kita kayak ada pitching presentation, nah itu jatuhnya diarahinnya ke sana gitu. Berapa menit sih kemarin tuh final presentation depan juri itu? Gue lupa deh. Di bawah 10. Di bawah 10 nggak sih? Oh 10 menit. Di bawah 10 apa di bawah 15 gitu? Bapak ibu itu saya lupa. Apa? Gue juga lupa kok nama juri tahun lalu. Aduh. Oh iya teman. Berarti emang saking banyaknya yang mau lu sampein, challenge di lu sebenarnya bukan di desain itself tapi ya tentang gimana lu nge-present. Ya emang tuh gue juga suka sih, gue tipe orang yang lebih memprioritaskan presentasi. Kalau desain lu kacang tapi presentasi lu emas ya lu mah menang-menang aja. Dan ya terbukti kan kalau emang lu jadi juara 3 gitu. Dan kita sih mungkin banyak yang beranggapan ya ketika ngelihat ini temanya bebas terus ini sih ada juara cewek biar ada aja nih kategori cewek yang menang gitu. Sebenarnya sih enggak. Kalau lu ngelihat konsepnya dan lu mungkin dengar obrolan kita ini, gua bisa bilang flawless lah desainnya Intan untuk dicari flow-nya. Cuman emang di segi market itu udah beda lagi gitu, udah beda level sama peserta lain yang yes, udah kayak beda. Juara 1 yang di Deva aja dia masih banyak berkutat dengan si produk itu sendiri. Yes, bener. Kayak mungkin joinan atau gimana pemanfaatan material emang masih di produknya, tapi kalau lu udah mulai ke arah nanti gini warnanya gimana yang laku, konsumennya udah mau bahas konsumen itu udah seru gitu. Buat gue
Nah ini sih, kalau lu bikin sneakers mungkin lu menang. Jadi tuh kemarin sebenarnya gue tuh in the middle of apa ya, gue bingung gue mau masukin sepatu apa kan. Terus kayak karena gue emang baca dasarnya gue penasaran sama hal gitu, kayak kenapa nggak ini ya gitu. Emang yang ngajakin lomba tuh pertamanya ya teman-teman gue di Despro juga kan, terus ada cutting yang ada di Ardiles juga. Yo ikutan yuk, ada lomba. Oh, ya ayo ikut gitu kan. Terus tapi gue belum memutuskan sepatu apa yang pengen gue masukin. Terus gue lihat kan udah banyak yang upload. Jujur gue uploadnya ini sih agak deadlineers gitu. Siapa yang enggak? Jadi gue ngeliat dulu nih model gue sih. Gue ngeliat dulu submissionnya itu pada kayak apa. Terus kayak gue lihat, oh rata-rata ini ya, maksudnya kayak kalau gue tetap bersaing di sepatu yang bentukannya sama, kesempatan gue buat stand out tuh kecil gitu. Ya udah gue akhirnya, berhubung belum ada heels yang muncul waktu itu, akhirnya gue apa heels aja ya gitu. Itu salah satu taktik sih menurut gue. Smart move. Gue juga suka kok cara kayak gitu. Mending telen dulu nih, idenya tampung dulu, apa yang keluar baru nggak ada yang bikin di sini nih. Sikat. Baru ini buat yang nonton, ini kayak Intan agak lemot. Jadi lu beberapa ini freeze, tapi suara lu oke kok. Maksudnya paling visualnya freeze aja, tapi nggak apa-apa lah. Ya mohon maaf, koneksi internet saya. Di mana Depok? Lagi di Depok. Cuma pakai wifi yang nggak usah boleh. Gue kayak tahu deh. Gue tadi mau pakai HP, cuma nggak bisa connect, ya udahlah. Oke, balik lagi ke lomba ya. Jadi setelah di presentasiin di depan juri, akhirnya feedback juri gimana? Gue nggak ngikutin banget sih ketika juri menilai tiap peserta itu. Feedback juri itu lebih ke ini sih. Kan itu yang boleh komen kayak cuma jadi salah satu ya, karena waktunya terbatas gitu. Iya betul. Feedbacknya sih lebih ke yang mereka tanya justru kayak, ini sepatu kalau mau dijual ke siapa segmennya, terus kayak realisasinya bakal kayak apa. Gue berharapnya kan dapat feedback kayak, mungkin ya, karena kita waktu latihan udah kayak disediain kira-kira pertanyaan yang bakal muncul tuh apa aja sih, udah disiapin nih gitu kan. Pertanyaan sih jujur ada yang beberapa masuk di salah satu yang udah kita prepare waktu latihan, waktu coaching gitu. Terus yang ditanyain emang bener-bener marketingnya gitu, kayak ini kan lombanya sepatu yang apa, maksudnya kok jadi bahas marketingnya lebih jauh, atau mungkin karena gue nyaji ini udah sampai ke website dan how the way they customize gitu, jadi kayak pada akhirnya yang ditanyain ke sana gitu arahnya, bukan ke bahas sepatu ini maknanya apa gitu. Jadi kayak mungkin secara keseluruhannya itu lebih dibahas dari segi marketing and customer segmentnya jatuhnya, karena sepatu ini idenya di Indo mungkin udah pernah ada, tapi kalau untuk dimunculin lagi menarik. Tapi kan gimana kita masarin sepatu yang idenya bisa dibilang nggak umum gitu. Ya udah, jadi kayak pressure point waktu itu lebih ke sana gitu. Dan ini juga gue yang nge-notice dari selama lu presentasi itu, ketika yang lain present produk, lu tuh kayak nge-present brand, tau nggak? Lu tuh kayak pitching dan yes. Iya, jadi emang ya yang perlu bahas sampai website sekalipun, terus ya jadinya ya maklum sih. Tapi maksudnya kalau emang dari situ ada ya flow di produk, pasti bahas di produk juga sih. Tapi emang ada yang ngebahas di sana yang gue rasa ya emang di produk lu udah oke banget lah, udah hampir tinggal detail-detailnya aja gitu. Makanya kalau lu, gue mentorin lu kayak gue agak udahlah, selalu lah, lu udah bagus juga. Tapi kalau waktu coaching sih gue sebenarnya kayak justru kayak terbantu dengan adanya coaching nih. Jadi kayak gue tuh tipikal yang emang gue udah datang dengan spek gue yang kayak gini, tapi gue nggak menutup diri untuk ya being a glass tuh dengan isi yang nggak penuh lah gitu. Gue tetap cari insight, gue butuh nambahin apa, harusnya gue gimana, dan ya udah, jadi kayak ada tambahan ini, ada tambahan itu, gue coba mix and match lagi. Beberapa kali gue coba susun ulang, dan kayak setelah latihan presentasi berkali-kali itu yang beberapa minggu itu, kira-kira yang cocok yang presentasi yang model minggu berapa, sampai akhirnya kayaknya gue yakin sama model presentasi gue yang ini gitu, misalnya versi yang ini dengan isinya kayak gini. Terus kayak beberapa hal yang termasuk konsep penjualan, terus kayak ngasih website atau apa segala macam preview dari customizingnya gitu, ya itu datangnya dari mentor-mentor gue ya gitu. Mungkin gue kalau gue sih kebayang waktu itu cuma presentasi desainnya bakal kayak apa, line up-nya apa gitu. Ternyata mungkin karena gue sudah bisa ke arah ke brand, maksudnya jatuhnya kayak emang jatuhnya kayak presentasi brand ya, karena gue datang brand ini dengan line up kayak gini, terus kayak
kenapa nggak sekalian dipresentasiin as if I am the brand owner dan gue pengen nyari investor or something gitu. Jadi jatuhnya kayak gitu sih pas presentasi. Dan sekarang lu bisa nyebut dulu VW designer nggak? Bisa lah. Bisa lah, dapatnya. Ini karena waktu terbatas juga, paling pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih ya. Gue mau lu coba ngasih mungkin saran buat teman-teman yang mau join di tahun ini, kira-kira apa yang harus mereka lakukan agar bisa jadi kayak lu? Boleh tahu nggak tema yang tahun ini apa? Indonesia Melangkah. Jadi Indonesia Melangkah. Kayak wah panjang sih sebenarnya, intinya Indonesia Melangkah deh gitu. Oke, kalau dari gue sendiri sih sebenarnya gimana kita bisa menceritakan apa yang kita bayangin ke dalam bentuk visual, ditambah dengan seberapa keterkaitan kita dengan tema itu. Jadi ketika kita mau expressing our ideas itu nggak ngawang, nggak mengada-ngada gitu. Dan ketika kita bikin desain, bikinlah desain yang menurut kita mau pakai. Jangan cuma bikin yang menurut gue keren nih gitu. Jadi kayak aspek ini kalau udah, maksudnya bahasnya jauh ya. Jadi kayak kita kan nggak akan tahu apakah desain ini akan berakhir buat di lomba doang, atau jangan-jangan nih ada yang pada akhirnya gue suka desain lo, yuk kita bikin brand sepatu. Itu mungkin banget. Jadi kayak bikinlah semaksimal mungkin, bikinlah serealistis mungkin, cari tahu siapa yang mau dibikinin sepatu ini buat siapa, terus kayak minimal seenggaknya lu dan teman-teman geng lu tuh mau pakai sepatu itu nggak sih gitu kayak. Dan the tema itu kayak Indonesia Melangkah, at least lu orang Indonesia, lu tahu Indonesia tuh kayak apa. Kasih POV lu tentang Indonesia yang lu tuangkan dalam sepatu. Lu mau ngangkat budaya, lu mau ngangkat kekayaan Indonesia tuh apa, mau ngangkat tentang segala macam hal yang lu pikirin tentang Indonesia, tuangin ke sepatu, visualisasiin. Dan gue yakin dengan presentasi yang bagus, nggak mungkin lah yang ikut lomba sepatu nggak bisa gambar, pasti lu semua bisa gambar. Jadi jangan takut dengan, sebenarnya orang tuh takut proporsi nih. Jadi kayak proporsi sepatu gue tuh nggak bagus, gini gitu. Yang namanya ideation itu nggak ada yang formnya langsung jadi. Jadi kayak ya dicoba aja. Emang ideation sepatu itu nggak akan langsung sempurna pada awalnya, tapi at least we can visualize what are we imagining, what are we ideating gitu. Luar biasa, gue setuju semua sama lu. Gue juga pernah ngebahas itu di video gue. Kalau lu mau ini ya start dari yang terdekat dan jangan takut lah. Oke, thank you Intan. Good luck buat karirnya sama kuliahnya. Semoga lancar terus. Tahan-tahan ya kuliah online. Iya begitulah. Oke, thank you Intan. Buat semuanya yang kalau mau daftar bisa dicek di situsnya BPP, AFCC, afcc.bpp.id. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you Intan. Thank you.